Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Supiatno dengan NIM 0520811302. Video berikut saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas 3 praktikum mata kuliah basis data. Baiklah, untuk tugas 3 kali ini kita diminta untuk melakukan praktikum, yaitu praktikum transaksi dan praktikum basis data, dengan mengacu pada panduan praktikum yang sudah disediakan di BMP. Berikut untuk panduan praktikumnya. Kita diminta untuk membuat dua itu transaksi dan basis data. Untuk transaksi, seperti yang dijelaskan di pada modul 7, transaksi berfungsi untuk menjaga konsistensi data supaya terjamin basis data tersebut terdapat properti-properti dalam transaksi, yaitu automaticity, consistency, isolation, dan durability. Dalam praktikum transaksi ini, kita diminta untuk membuat beberapa perintah dalam transaksi, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Perintah-perintah tersebut akan dicoba menggunakan basis data MySQL yang ada pada aplikasi SAN. Kemudian basis data terdistribusi. Pada kegiatan praktikum basis data terdistribusi ini, kita diminta untuk mencoba praktikum memasang aplikasi SAMPP pada komputer 2 atau komputer Ubuntu. Kemudian melakukan pendistribusian dalam hal replikasi basis data dari komputer 1 ke komputer 2. Berikut pelaksanaan praktikum transaksi basis data yang akan digunakan adalah basis data yang telah dibuat pada modul sebelumnya, yaitu modul 6 di tugas 3, yaitu basis data rumah sakit. Kemudian IRD-nya seperti ini, juga ini sama dengan yang waktu itu kita pakai. Kemudian kita mulai saja untuk pengerjaan tugasnya. Oke, baiklah, kita mulai untuk praktikumnya. Sesuai dengan petunjuk, kita diminta untuk membuka SAMPP-nya dulu, untuk mengaktifkan SAMPP-nya. Kemudian setelah diaktifkan SAMPP-nya, kita diminta untuk masuk ke localhost PHP main admin-nya. Baiklah, berikut untuk localhost PHP admin-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk dapat melakukan transaksi, basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB atau BerkeleyDB. Cara mengurus apakah MySQL sudah mendukung salah satu storage engine adalah klik basis data rumah sakit, kemudian lihat apakah tabel-tabel yang ada pada basis data tersebut sudah terdapat InnoDB, seperti pada contoh gambar. Baiklah, kita akan coba. Ya, di sini sudah tertampil jenisnya InnoDB. Sesuai dengan panduan ya, terdapat storage engine yaitu InnoDB. Kemudian selanjutnya di gambar keempat, jika tipe data sudah InnoDB, maka transaksi dapat jalan pada basis data MySQL tersebut. Selanjutnya, untuk membuat sebuah transaksi dalam halaman PHP admin dapat membuat dengan cara memasukkan perintah pada menu SQL yang diawali perintah begin dan diakhiri dengan n. Kemudian disimpan pada store procedure. Store procedure adalah objek rutin yang disimpan pada basis data, dan MySQL dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Intinya, store procedure ini merupakan kumpulan-kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Kemudian commit adalah sebuah perintah untuk menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan. Sebagai contoh, kita akan membuat store procedure dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya akan memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut ID pasien 5 dan nama pasien Tito, alamat pasien C1, pakai saja nomor 25, dan jenis kelamin sama dengan 1. Maka perintah yang akan dimasukkan pada store procedure adalah sebagai berikut. Kita klik di SQL tanpa commit. Kita membuat namanya dulu, transaksi 1. Kemudian begin. Ini kita membuat yang tidak ada commit ya. Seringnya tidak ada commit itu kita diawali dengan begin, kemudian diakhiri dengan end. Kemudian start transaction. Insert info pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Oke, kemudian selanjutnya value 6, namanya Tito, alamat Jalan Pakai Saji nomor 25. Nomor 25. Oke, nilainya 1. Kemudian karena ini tidak commit, maka kita langsung end.
Ini untuk yang tidak ada komit. Oke, baiklah akan kita coba. Baik, untuk transaksi tidak ada komit sudah uh, selesai diketik, coba kita jalankan. Ya, proses berhasil ya untuk transaksi yang tanpa komit ini sudah berhasil untuk dimasukkan ditambahkan ke dalam tabel rumah sakit. Kemudian selanjutnya kita akan membuat transaksi dengan komit. Create prosedur, transaksi, buat, bikin, start transaksi, insert info. Pasien, dapat ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Dan selanjutnya, nah, dengan nama Victor, jalan Pakis, jalan Pakis Haji nomor 25. 1, komit, kita melakukan dengan komit, dan oke, untuk praktek transaksi untuk dengan menggunakan komit sudah selesai. Coba kita kirim. Ya, untuk transaksi dengan komit sudah berhasil dibuat di tabel database rumah sakit. Kemudian kita lanjut ke transaksi ketiga, yaitu rollback update. Apa yang sama? Create prosedur, transaksi 3, kemudian bikin, start transaction, update pasien, kemudian set nama pasien, set nama pasien sama dengan runner, where pasien bersama dengan ID pasien. ID pasiennya sama dengan 3. Oke, kemudian rollback. Lanjutkan select from pasien. Pasien. Kemudian dan terakhir delimiter. Baik, untuk transaksi ketiga coba kita jalankan. Berikut untuk transaksi ketiga yaitu rollback update sudah berhasil dijalankan. Sukses untuk update-nya. Kemudian kita lanjut kembali untuk tahap 4, yaitu transaksi transaksi 4 yaitu rollback insert lalu update. Oke, delimiter, lihat prosedur, transaksi 4, bikin, start transaction, kemudian kita masukin tabelnya, insert into pasien, kita masukin data pasien yaitu ID pasien, kemudian nama pasien, kemudian alamat pasien, kemudian jenis kelamin,
value-nya, kita masukin values 8 dengan nama alamat Jalan Anggrek nomor 10. Oke, values-nya 8 dengan nama, kemudian Jalan Anggrek nomor 10. Kemudian kita lakukan untuk rollback-nya. Kemudian lanjut update pasien. Set nama pasien. Setting. Where ID pasien sama dengan 3. ID pasien. Pasien. Sama dengan 3. Ada pasien, set nama pasien sama dengan setting, where ID pasien sama dengan 3. Kemudian commit. Kemudian end. Value kita. Oke. Untuk transaksi 4 rollback insert lalu update sudah dilakukan posisi di sini. Kita lakukan insert data yaitu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Untuk datanya yaitu atas nama Nova, kemudian Jalan Anggrek nomor 10. Kemudian di update, di rollback, kemudian update pasien dengan nama setting, ID, ID pasien dan ID pasien 3. Kemudian kita commit. Coba kita kirimkan. Ya, untuk proses transaksi 4 yaitu rollback insert lalu update juga sudah berhasil ditambahkan ke database. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan untuk transaksi kelima yaitu save point. Klik prosedur. Transaksi 5. Kemudian bikin start transaction. Dan insert info pasien value 7, kemudian Alif dengan nama Alif, Jalan Bandara 21. Kemudian selanjutnya save point ini poin 1. Kemudian selanjutnya insert pasien values 8, nama Reno, alamat Jalan Mawar 8. Satu save point. Sekarang rollback to poin 1. Kemudian kita lanjut insert into pasien values 9 dengan nama Bima, Jalan Kenanga 17. Jalan Kenanga 17. Ups. Satu. Kemudian commit. And ya kita. Oke. Coba kita cek lagi. Coba kita kirimkan. Ya, untuk proses transaksi 5 save point juga sudah berhasil dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu trigger. Setelah untuk trigger ini kita akan membuat dua tabel baru yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat sesuai dengan pedoman praktikum.
Oke teman, priority, kemudian jadi pasien, kemudian lanjut obat 30, kemudian jumlah 10, kemudian total harga 10. Baik, untuk penambahan tabel transaksi obat sudah selesai. Coba kita jalankan. Berhasil untuk penambahan tabel transaksi obatnya. Kemudian kita lanjutkan kembali untuk tabel obatnya. Create table obat, kemudian isi obat, intersect, auto increment, priority, kode obat, dan tipe fast start, 5, kemudian nama obat dengan tipe fast start juga 30, kemudian lanjut harga 10, kemudian stop. Baik, untuk penambahan tabel obat sudah dilakukan. Coba kita kirimkan. Berhasil untuk penambahan tabel obatnya. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat triggernya. Delimiter, create, trigger, after insert on, transaksi obat, for each, bikin update obat, set, sekarang stop sama dengan stop dikurang new kali jumlah pair ID obat sama dengan new kali ID obat and delimiter. Guys, oke, kita jalankan untuk triggernya. Baik, kita akan mencoba untuk memasukkan data pada tabel untuk mencoba trigger ya. Kita akan coba transaksi. Transaksi obat. ID transaksi. Kemudian ID pasien. Kemudian transaksi ID pasien, kemudian ID obat. Kemudian jumlah. Kemudian total harga. Value-nya 10, 2, 5, dan 2.
kan update nanti untuk obatnya sudah berkurang ya, tadi dari 15 sekarang menjadi 10. Baiklah, untuk tahap transaksi sudah dikerjakan, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu replikasi. Di dalam petunjuk kita harus mengkonfigurasi pada komputer 1 10 dan Linux Ubuntu. Setelah masing-masing komputer terhubung, maka selanjutnya adalah bagaimana replikasi basis data dari komputer 1 ke komputer Ubuntu dengan melakukan konfigurasi. Konfigurasi disebut beberapa langkah dilakukan adalah aktifkan terlebih dahulu servis pada kontrol SAMPP. Jika belum aktif maka aktifkan seperti gambar 36. Untuk di contoh, oke, kita masuk ke SAMPP, klik service. Ya, jika sudah, kemudian kita lanjut ke sudah berjalan, untuk servisnya sudah berjalan, apa tidak MySQL sudah berubah jadi warna hijau. Kemudian kita lanjut ke menu replication, yaitu dengan cara local php admin. Ya, petunjuknya yaitu kita masuk ke localhost php admin, kemudian di menu replikasi. Kemudian selanjutnya yaitu pada menu ini kita diminta untuk melakukan konfigurasi aplikasi pada master aplikasi, klik konfigurasi it. Oke. Kemudian kita pilih database-nya yaitu rumah sakit. Kemudian selanjutnya setelah dipilih kita klik kirim. Oke, baik, untuk langkah konfigurasi di master sudah. Kemudian kita lanjut lagi setting untuk ininya. Oke, kita masuk ke pilih kemudian ke MySQL, config my ini. Kita oke, kemudian pada tulisan titik di kanan pada tombol config, kemudian klik my ini, kemudian lakukan pasang 4 baris perintah yang telah di copy dari gambar 38 seperti gambar 40, gambar 38. Oh, oke. Kita ulang kembali. Rumah sakit, copy, kirim. Kemudian masuk ke my ini. Oke, sudah. Kemudian pastekan pada kontrol SAM, klik kanan tombol config, kemudian klik my ini, kemudian lakukan paste 4 baris perintah yang telah di copy ke gambar 30. Ya, kemudian setelah ini klik save. Sudah, kemudian setelah berhasil dipaste local ini, lakukan klik save, kemudian buka kembali kontrol panel dan lakukan restart service dengan klik tombol stop pada MySQL. Oke, stop. Oke, kita ulang prosesnya. Masuk ke aplikasi, kemudian konfigurasi suite, kemudian dipilih rumah sakit, kemudian dikopikan sampai ke ini. Kemudian disimpan, kemudian di restart kembali. Setelah berjalan, baru kembali ke sini, kemudian diklik
Tuh, oke, sudah. Kemudian selanjutnya, kita akan lihat status replikasi masternya pada replikasi seperti gambar 43. Oke, kita masuk ke replikasi. Bagaimana cara melihatnya? Baik, untuk konfigurasi replikasi sudah dilakukan, kita cek hasilnya. Harusnya berhasil tampilannya seperti ini. Ya, sudah berhasil untuk tampilannya, sudah berhasil dikonfigurasi untuk My ininya. Kemudian kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu sudah replikasi master. Kemudian jika berhasil maka akan tampil pada master status variable dan value. Variable dan value ini akan dipakai saat konversi pada komputer kedua. Oleh karena data master tersebut. Selanjutnya kita membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data pada komputer kedua. Untuk membuat akun, klik menu user account, kemudian klik add user pada gambar 44. User account, akun pengguna. Ya, sebentar. Tambahkan. Username merupakan pengguna, oke. Kemudian hostname merupakan alamat komputer host kalian yang akan menerima atau replikasi alamat dengan IP address pada Ubuntu Anda. Oke, berarti ini untuk Ubuntunya. Satu sembilan dua atau 68 titik 56102 56 oke. Kemudian password merupakan yang diberikan dalam replikasi. Kemudian password sudah mengaktifkan pengguna sebentar. Ini biarkan saja, terus kita masuk ke bawah. Central replication client, replication slave. Oke, kemudian SSL-nya required none. Oke, ini perlu dicatat untuk hostname-nya. Cek sekali lagi. Ya sudah, kemudian klik kirim. Oke, kemudian pada perlu Anda ingat hostname dengan arti oke sudah, kemudian user account overview. Ya sudah, sesuai. Kemudian kita lanjutkan untuk penambahan penambahan akun replikasi selesai. Selanjutnya adalah melakukan ekspor basis data rumah sakit dan disimpan pada flash disk, kemudian akan diimpor pada basis komputer. Langkah ekspor adalah terlebih dahulu basis data rumah sakit yang akan tampil pada data rumah sakit gambar 47. Oke.
klik ekspor, kemudian oke pada tes ya. Oke, sudah berhasil. Kemudian ini copy ke flash disk. Dulu saja, kemudian selanjutnya pada konfigurasi komputer 2, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu import base satu rumah sakit yang berlapan tersebut disimpan flash disk. Caranya cara memanggil file yaitu klik kanan bergambar flash disk, kemudian klik angkat flash disk dan yang telah terdeteksi. Oke, coba kita praktekkan. Ini kemudian dilanjutkan untuk instalasi SAMPP-nya. Di sini petunjuknya kita masuk ke terminal. Sini. Kemudian kita lanjutkan untuk instalasi SAMPP-nya. Pada komputer SAMPP menetap manage server, kita jalankan server dengan klik tombol start. Kemudian manage server, terus start, terus kemudian baiklah kita lanjutkan untuk prosesnya setelah beberapa lama untuk install SAMPP-nya akhirnya jam 10 malam baru berhasil. Baik, untuk selanjutnya kita diminta untuk membuat database, dan buat nama basis data yang baru dan klik seperti pada gambar 58. Jadi sebentar, jadi kita membuat database. Dengan nama rumah sakit. Oke. Kemudian kita akan import tabel yang sudah kita dapatkan yang dari komputer 1 yang sudah saya simpan. Ya, kemudian kita klik import. Kita tunggu prosesnya. Ya, alhamdulillah untuk import database-nya sudah semuanya berhasil kita import ke komputer 2 di Ubuntu. Kemudian selanjutnya setelah berhasil, ya tabel rumah sakit tadi sudah muncul ya, sudah diimport. Kemudian
kita diminta untuk membuat replika master to slave, artinya komputer 2 hanya akan menerima beban basis data dari komputer 1 saja. Untuk melakukan konfigurasi replikasi basis data, langkah pertama, klik menu replikasi di menu atas pada gambar 62, berarti kita masuk ke home, kemudian masuk replikasi, kita baca lagi petunjuknya. Oke, kita klik untuk yang dikonfigurasi ya, yang replikasi. Kemudian pada server ini ada beberapa komponen yang harus diisi dengan tulisan berikut ini. Server ID adalah server yang merupakan ID server Ubuntu. Kemudian username adalah yang telah dibuat di komputer 1, kemudian password yang telah dibuat di komputer 1 juga. Hostnya adalah alamat IP address yang dibuat di komputer 1, portnya dengan TC3368. Baiklah, kita buka untuk komputer ID servernya, tadi sudah saya simpan, mudah-mudahan tidak hilang di notepad. Ya, ini dia. Oke, sebentar, saya baca lagi. Isi dengan username yang telah dibuat pada komputer 1, username-nya Nabil. Sini. Kemudian hostnya adalah IP address yang telah dibuat pada komputer 1 atau Windows 10 IP address. Satu sembilan dua 168.168.1.1.55. Oke. Selanjutnya kita baca lagi petunjuknya. Oh, kan salah lagi. Seharusnya tidak boleh diklik go terlebih dahulu karena yang awal harus modifikasi sampai pinnya terlebih dahulu. Baiklah, ini akan saya ulang. Hostnya 192. Ya, kemudian kembali ke petunjuknya. Kembali kontrol sampai lalu maka pada file my.cnf seperti gambar nampak berikut. Oke, untuk membuat CMS my.cnf pada kontrol sampai klik MySQL database, kemudian configure open compile yes, maka file akan tampil seperti ini. Baik, akan saya coba. Configure, kemudian open configure file. Baik, kita lanjutkan di pagi hari ini. Saya sambil kerja di kantor untuk mengerjakan tugas 3. Jadi setelah sampai di sini, kemudian kita diminta untuk membuat harus melakukan enable pada file config default pada folder libraries, namun sebelum melakukan edit pada file tersebut harus mengatur akses file config default. Caranya buat terlebih dahulu, kemudian masuk ke folder libraries dan ketik perintah. Oke.
Ini OPT Lamp PMP admin dan libraries. Oke, selanjutnya kemudian setelah itu kita membuat kemudian atur atas menjadi read write dengan cara change PHP. Oke. Kita sudah sampai di cuma Oke, sudah selanjutnya setelah saya diatur selanjutnya buka folder OPT Lamp folder OPT Lamp PHP admin libraries folder pada other location pada gambar 71, kemudian lakukan modifikasi file config ubah false menjadi true. Oke, dibuka other location. Kemudian file config tidak ada file config-nya. Config import PHP. Config import PHP. Sudah. Oke, coba kita lanjut untuk prosesnya karena terdapat kendala memang saya kesulitan dalam instalasi SAMPP kemarin itu hampir sehari penuh saya
Install sampai itu gagal terus dan baru berhasil semalam sekitar jam 11 malam karena sudah capek, saya putuskan untuk berhenti dan saya lanjut dari pagi hari ini di kantor. Proyek ini saya kerjakan hampir memakan waktu 3 hari, dari di sela-sela kesibukan bekerja juga dengan tugas-tugas yang lain. Terdapat banyak kendala untuk mengerjakan tugas 3 kali ini, terutama pada instalasi Ubuntu dan Sampipinya. Terdapat error dan saya mencoba untuk problem solving itu baru jam 11 malam, semalam itu bisa. Saya mulai dari hari Kamis untuk uploading basis data, Kamis sama Sabtu, dan hari Minggu kemarin ternyata memang tidak berhasil dengan lancar. Saya upayakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa mengumpulkan tugas 3 ini. Kemudian saya lanjut yang terakhir adalah melakukan master pada Slack, namun sebelum master Anda harus mengecek kembali status konflik. Ya, kita harus tersebut karena akan digunakan melakukan master di komputer 2 Ubuntu. Oke, diminta untuk restart, coba kita akan restart. Baik, kita lanjutkan untuk tugas praktek di 3 ini. Kita sampai di langkah terakhir, yaitu melakukan master pada Slack, namun dengan catatan yang berlipat. Sudah kita yang ini. Kemudian sudo MySQL gitu. Sudo MySQL. Saya muat laptopnya. Saya nyemek sekali. Saya nyemek sekali. Kemudian lanjut lagi, setelah berhasil, setelah berhasil Mas MariaDB, lakukan terlebih dahulu Slack dengan cara mengetikkan perintah show status Slack. Oke, seperti bentuk error status Slack. Artinya Slack dalam keadaan tidak aktif dan konfigurasi dapat dilanjutkan. Hasilnya adalah error, artinya Slack dalam keadaan tidak aktif dan konfigurasi dapat diteruskan atau dilanjutkan. Konfigurasi dapat dilakukan dengan jika Slack dalam keadaan tidak aktif. Namun jika Slack dalam keadaan aktif, maka stop Slack dulu. Kemudian kita lanjutkan untuk melakukan konfigurasi Slack-nya. Tabel 6, change master perintah awal mengubah master Slack. Oke, change master to master to master host master host
Oke, sudah disimpan di iPad. Bismillah, 168, 192, 168, 56, 102. Oke, saya stop dulu untuk videonya, karena mungkin loadnya terlalu lambat untuk buka ke PHP-nya. Oke, kita lanjutkan untuk konfigurasinya. Di sini 10.96 untuk IP-nya 10.96. Karena saya di kantor, jadi ganti IP-nya. Kemarin saya di rumah menggunakan WiFi, sekarang saya menggunakan WiFi kantor, jadi berubah untuk IP-nya 10.96.36. 10.96.36.55. Titik koma. Kemudian kita lanjutkan kembali untuk master user. Karena master user adalah adil. Kemudian passwordnya. Master user, master password. Master password sama dengan oke. Lanjut kembali ke master log, dan jika sudah diketahui maka tekan enter dan tampilkan gambar 77 selanjutnya adalah memulai slide dengan mengetikkan start slide seperti gambar 78. Oke, master password sudah, kemudian master log file sama dengan MySQL bin 0014. Master log sama dengan MySQL bin 014. 234 14. Cek kembali master log. MySQL underscore bin 0014. Master log file. Master log file sama dengan ketik MySQL bin 0014 04 kali 14. Oke, selanjutnya master log post. Dua 9 Oke, saya ulang.
master user, master host, master user, kemudian master password sama dengan master host, master user, master password, kemudian master log file sama dengan MySQL win.1.2.3.4.14 master logpost sama dengan yang sudah benar. Oke, sudah untuk prosesnya. Kemudian jika sudah diketikkan perintah, tekan enter, lalu start slave untuk start slave. Ulang lagi. Oke, kemudian kita masuk ke pengujian aplikasi. Pada tahapan selanjutnya adalah pengujian aplikasi basis data untuk melakukan pengujian apakah aplikasi telah berjalan dengan baik, maka lakukan perubahan basis data pada komputer 1, kemudian lihat hasilnya pada komputer 2. Langkah pertama yaitu buka tabel obat pada komputer 1. Lakukan perubahan data insert edit delete sebagai contoh. Oke, baiklah, akan kita lanjutkan untuk konfigurasinya. Di sini 10.96 untuk IP-nya 10.96. Karena saya di kantor, jadi ganti IP-nya. Kemarin saya di rumah menggunakan wifi, sekarang saya menggunakan wifi kantor, jadi berubah untuk IP-nya 10.96.3.6 10.96.3.6 titik koma. Kemudian kita lanjutkan kembali untuk master user dengan master user adalah Nabil, kemudian passwordnya master user, master password. Master password sama dengan oke. Lanjut kembali ke master log dan jika sudah diketahui maka tekan enter dan tampilkan gambar 77 selanjutnya adalah memulai slave dengan mengetikkan start slave seperti gambar 78. Oke, master password sudah, kemudian master log file sama dengan MySQL bin 0014 master log sama dengan MySQL bin 014 14. Cek kembali master log
MySQL underscore bin 0014 master log file. Master log file sama dengan ketik MySQL bin 0014 04 kali 14. Oke. Selanjutnya master log post. Dua 29 29. Oke, saya ulang. Master user. Master host. Master user, kemudian master password. Master password sama dengan master host, master user, master password, kemudian master log file, sama dengan MySQL bin 1 2 3 4 14 master log post sama dengan 296. Oke, sudah untuk prosesnya. Kemudian jika sudah diketikkan perintah, tekan enter, lalu start slave. Untuk start slave, ini lagi. Oke, kemudian kita masuk ke pengujian replikasi. Pada tahapan selanjutnya adalah aplikasi basis data untuk melakukan pengujian apakah aplikasi telah berjalan dengan baik, maka lakukan perubahan basis data pada komputer 1, kemudian lihat hasilnya pada komputer 2. Langkah pertama yaitu buka tabel obat pada komputer 1. Lakukan perubahan data insert edit tabel sebagai contoh. Oke, baiklah, akan kita coba untuk melakukan perubahan di komputer 1. Kita coba untuk melakukan perubahan di komputer 1. Oke, baiklah, kita akan coba untuk menambahkan mencoba untuk tes slide-nya ya, dengan cara saya akan menambahkan obat ke dalam tabel database di komputer 1. Oke. Ke tabel obat. Nama obat, kemudian kode obat, nama obat, terus harga. Kode
Baiklah, untuk proses pemeriksaan selanjutnya untuk penambahan obat berhasil dilakukan. Coba kita cek untuk ya berhasil ditambahkan di sini untuk obat demam dengan harga 900 dan stoknya 1000. Kemudian coba kita cek di komputer 2 di Ubuntu-nya. Oke, coba kita cek untuk di daftar obat. Ya, sudah masuk di daftar obat. Di sini obat-obat dengan ID 44 pada obatnya 005, nama obat demam harga 1.500 dan stok 1000, sama dengan yang ada di komputer 1. Baiklah, dengan demikian untuk pengerjaan tugas 3 mata kuliah basis data praktikum sudah dikerjakan. Terima kasih atas bimbingan dari Ibu dosen. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan. Semoga di kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Saya Andri Supriyatno dengan NIM 0520811302 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.